Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ananda sekalian, apa kabar di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak lupa untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Baiklah Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang listrik. Materi tentang arus listrik searah. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar arus listrik searah, yaitu pengertian arus listrik searah, besaran-besaran arus listrik, rangkaian listrik, hukum Ohm, dan hukum Kirchhoff. Baiklah, kita akan bahas pertama pengertian arus listrik. Arus listrik searah atau direct current yang sering disingkat dengan DC adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Nah, Ananda, ini adalah contoh rangkaian listrik searah. Baik, selanjutnya adalah besaran arus listrik. Nah, ini merupakan sumber listrik. Kemudian ada lampu yang hambatan dan ampermeter. Kita bahas satu-satu sumber listrik. Tegangan listrik yaitu perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Nah, contoh-contoh sumber tegangan listrik yaitu baterai, aki, dan juga solar cell atau sel surya. Kemudian kita bahas hambatan. Hambatan listrik adalah perbedaan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Persamaannya R sama dengan V per I, di mana R hambatan listrik satuannya ohm, V tegangan listrik satuannya volt, dan I arus listrik satuannya ampere. Kemudian ampermeter. Ampermeter adalah alat untuk mengukur arus listrik, di mana arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron mengalir melalui suatu titik, di mana rumusnya adalah I sama dengan Q per T. I itu arus listrik, satuannya ampere, Q adalah muatan listrik, dan T adalah waktu. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu rangkaian listrik. Rangkaian listrik terdiri dari 3 macam. Pertama, rangkaian seri, kedua paralel, ketiga gabungan. Rangkaian seri memiliki pengertian sebuah rangkaian yang komponennya disusun secara berderet, hanya melalui satu jalur. Ada rangkaian ini sumber tegangan, lampu 1, lampu 2, ditulis ini simbolnya, simbol resistor. Kemudian persamaannya, arus listrik total yaitu pada rangkaian seri semuanya sama. Jadi I1 sama dengan I2 dan seterusnya. Kemudian hambatan penggantinya adalah jumlah, yaitu R1 tambah R2 dan seterusnya. Tegangan listrik juga jumlah, itu V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Contoh soal. 3 buah resistor akan dirangkai secara seri. Masing-masing nilai resistor tersebut adalah R1, R2, dan R3. Seperti gambar di bawah ini. Pembahasannya. Ini gambar tadi. Yang diketahui R1 10 ohm, R2 47 ohm, dan R3 100 ohm. Dengan menggunakan persamaan rangkaian seri R1 tambah R2 tambah R3, maka semuanya dijumlahkan menjadi 157 ohm. Kemudian rangkaian paralel merupakan rangkaian yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur atau bercabang secara paralel. Ini contohnya, dan ini simbol dari resistor
Baik, selanjutnya rangkaian gabungan. Selanjutnya persamaannya. Persamaan paralel yaitu ada I total, merupakan jumlah dari arusnya, ada I1, I2, dan seterusnya. Kemudian hambatan pengganti seper R paralel sama dengan seper R1 tambah seper R2 dan seterusnya. Kemudian tegangannya F1 sama dengan F2. Contoh soal, 3 buah resistor akan dirangkai secara paralel. Masing-masing nilai resistor tersebut adalah R1, R2, dan R3. Pembahasannya. Nah, ini yang diketahui dan yang ditanya. Pertama, kita gunakan rumus paralelnya. Kita masukkan angkanya. Kemudian kita samakan penyebutnya. Dan pembilangnya kita jumlahkan jadi 7/20 atau dibalik menjadi 20/7 dan dibagi menjadi 2,86. Oke, yang terakhir rangkaian gabungan. Pengertiannya adalah sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun dengan rangkaian seri maupun paralel secara bersamaan. Ini adalah seri dan ini paralelnya. Contoh soal, 3 buah resistor akan dirangkai seperti pada gambar. Nah, itu ada R1-nya 10, R2-nya 47, dan R3-nya 100. Oke, pembahasannya sederhana sekali. Ini gambarnya diketahui R1, R2, dan R3-nya. Kemudian kita kerjakan yang seri dulu. Berarti R1 tambah R2. 10 tambah 47 hasilnya adalah 57. Kemudian kita paralelkan seper R paralel, seper seri tambah seper R3. Maka dengan proses yang sama, maka dihasilkan 36,3 ohm. Oke, kita lanjut ke hukum ohm, di mana kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Persamaannya adalah I sama dengan V per R, di mana R adalah hambatan, V adalah tegangan listrik, dan I adalah arus listrik. Contoh soal, dan ini adalah latihan. Contoh soalnya, diketahui nilai tegangan pada suatu rangkaian sebesar 24 volt, sedangkan arusnya terbaca 10 mA. Berapa nilai tegangannya, nilai hambatannya? Maka kita tulis dulu diketahui. Kemudian yang ditanya, dengan menggunakan hukum ohm, maka kita bisa mencari hambatannya dengan R sama dengan V per I. Kita masukkan saja nilai V-nya berapa, I-nya berapa, kemudian dapat dihasilkan 2400 ohm. Oke, lanjut yang terakhir, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff merupakan dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial, umumnya dikenal dengan tegangan dalam rangkaian listrik. Nah, di sini ada hukum 1, hukum Kirchhoff 2. Baiklah Ananda, demikianlah untuk hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 akan dibahas di materi selanjutnya. Baiklah Ananda sekalian, itulah tadi materi kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa senantiasa mengulang pelajaran di rumah. Dan jika ada pertanyaan, silakan tanyakan saja pada kolom komentar. Atau bisa langsung japri ke grup kelas kita. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.